Hatur nuhun Bu Tuti. Punten nya, pilih kirang ya, kirang lancar bacana punten pisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summastawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar di dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Jazakillah khair, Teh Fida, atas tilawah yang disampaikan. Mudah-mudahan menambah keberkahan di kajian Majlis Taklim Sahabat Surga saat ini. Amin. Bapak Ibu, untuk diketahui ini kajian Majlis Taklim Sahabat Surga kita laksanakan tiap akhir pekan. Kalau enggak hari Sabtu, insya Allah hari Minggu ya Ustadz. Dan tiap kajian mungkin diawali dengan tilawah, kemudian nanti ada sesi tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Selanjutnya sesi tanya jawab yang akan dibahas di akhir sesi setelah tausiah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan bertanya langsung atau bisa tulis di kolom chat ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup Majlis Taklim Sahabat Surga, dipersilakan untuk menuliskan di chat nomor teleponnya. Nanti insya Allah Tuti invite ke dalam grup WA-nya. Untuk selanjutnya, kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi, maka dipersilakan Ustadz. Atur nuhun Bu Tuti. Bisa. Materinya sudah kelihatan, Bu? Sudah Ustadz, jelas. Baik, Suara alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakillah khair Bu Tuti yang memandu di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini. Salam baktos buat keluarga besar. Juga alhamdulillah Sahabat Surga juga banyak yang hadir ya. Prof Endah, Masya Allah, alhamdulillah, barakallah, Dr. Susi, Ibu Sylvia, Ustadz Eko, Ustadz Hadi, Bunda Yanti, yang biasa menyertai setiap pekan dalam kajian-kajian Sahabat Surga. Ada Teh Ida tadi, alhamdulillah. Juga Bapak Ibu yang lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu.
Semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Dr. Wedi yang biasa membersamai kita di Sahabat Surga dan beliau adalah ketua Sahabat Surga. Hari ini masih menunaikan tugas di Serbia. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam kesehatan dan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat insya Allah. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan sahabat surga sore hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal saleh kita. Bagian terindah dari ampunan dosa kita, bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua untuk mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Semoga lingkaran iman yang terus kita istiqomahkan setiap pekan Bu Tuti bersama sahabat surga. Semoga ini menjadi cara terbaik kita membangun kebersamaan penuh ketaatan di dunia agar Allah merencanakan, mendesain, dan merancang kebersamaan buat kita kelak penuh kebahagiaan di surga. Karena memang beberapa tahun yang lalu dengan Dr. Susi, dengan Dr. Wedi, Bu Tuti ya, kita membangun komunitas sahabat surga ini dengan visi besar, ingin ke surga bersama-sama. Semoga wajah-wajah hamba terbaik pilihan Allah yang hadir di sore hari ini adalah hamba-hamba terbaik pilihannya yang kelak di surga saling bersapa kembali, saling bertemu kembali, ya, saling bersua kembali untuk membangun kebersamaan penuh kebahagiaan tak berbatas kelak di surga insya Allah. Taib, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi sahabat surga, sore hari ini kita akan menguatkan kajian terkait dengan Allah Asy-Syahid ya. Allah Asy-Syahid. Dan hari ini salah satu dari kajian Allah Asy-Syahid yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan menguatkan salah satu konsep ya. Kan Asy-Syahid itu ada 3 makna yang sudah kita sampaikan. Maka sore hari ini kita akan memperdalam satu maknanya, yaitu kebersamaan dengan Allah, kesertaan dengan Allah ya, yang disebut dengan ma'iyatullah. Ma'iyatullah ini secara bahasa artinya kesertaan dengan Allah atau kebersamaan dengan Allah. Dalam arti Allah senantiasa ada dan tidak pernah meninggalkan. Allah senantiasa membersamai, membersahabati, menemani dan menyertai. Itu namanya ma'iyatullah. Ya. Mudah-mudahan dari kajian tentang ma'iyatullah ini, kesertaan dengan Allah, kebersamaan dengan Allah, bahwa Allah senantiasa ada, menyertai, menemani, membersamai, dan membersahabati. Semoga melahirkan 3 kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan yang pertama tentu saja kita akan merasakan hidup tenang bersama Allah, tentram dan bahagia bersama Allah. Ini yang pertama. Kita akan menemukan ketenangan di hati, ketentraman di perasaan, dan kebahagiaan di kehidupan ketika merasa ada kesertaan dan kebersamaan Allah dalam hidup kita. Kemudian poin kebaikan yang kedua yang akan kita temukan ketika kita membahas tentang ma'iyatullah itu adalah, Bapak Ibu sekalian, kita semakin terjaga dari segala ketidakbaikan, keburukan, bahkan kemaksiatan. Seseorang yang hadir di perasaannya bahwa Allah senantiasa menyertai, menemani, membersahabati, itu pasti tidak akan mudah untuk melakukan ketidakbaikan dalam kehidupan. Ya. Kenapa? Karena senantiasa merasakan ada keterlibatan Allah, ada kesertaan Allah dan kebersamaan Allah dalam kehidupannya. Dan yang Yang ketiga ya. Yang ketiga, tentu saja Ibu Bapak sekalian, ketika kita membahas tentang al-ma'iyatullah, keterlibatan Allah, kebersamaan Allah, kesertaan Allah dalam kehidupan kita, di samping hati kita menemukan ketentraman, yang kedua kita akan terhindar dan terjaga dari segala ketidakbaikan, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan merasa yakin, ya,
kita akan merasa yakin Allah itu akan menolong, melindungi, dan menjaga kita. Ya, itu perasaan itu yang akan kita dapatkan ketika kita memahami tentang konsep ma'iyatullah, kesertaan, kebersamaan, dan keterlibatan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Mudah-mudahan 3 kebaikan itu bisa kita rasakan, Ibu Bapak sekalian, ya, ketika kita sore hari ini ya, membedah tentang konsep ma'iyatullah. Ya, ma'iyatullah. Baik, Ibu dan Bapak, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ma'iyatullah itu, atau keterlibatan Allah, kesertaan Allah, kebersamaan Allah, itu dibagi 2. Yang pertama, ma'iyatul ammah. Yang kedua, ma'iyatul khassah. Ya. Baik. Seulang Bapak Ibu sekalian, konsep ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, itu para ulama membagi 2 bahasan. Yang pertama, ma'iyatul ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Yang kedua, ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Baik, Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan karena ada 3 bahasan yang akan kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. 1, ma'iyatullah itu ada yang sifatnya ammah, umum, ada yang sifatnya khassah, yaitu khusus ya. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sahabat surga sekalian, kebersamaan Allah, keterlibatan Allah, dan kesertaan Allah, yang pertama itu sifatnya umum. Yang disebut umum ini adalah ke semua makhluknya. Tidak hanya muslim, tetapi juga dia non-muslim. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah membersamai semua ciptaannya. Itu namanya ma'iyatul ammah. Ya. Jadi tidak ada Bapak Ibu ciptaan Allah yang langsung Allah biarkan begitu ya. Allah hadir menyertainya, membersamainya, ya, mengurusnya itu. Allah hadir di sana itu. Itu namanya ma'iyatul ammah. Dan ma'iyatul ammah, keterlibatan kebersamaan umum ini tidak hanya bagi orang-orang beriman, tetapi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang kafir. Allah senantiasa ada, mengetahui ya dan menyaksikan semua makhluk yang diciptakannya itu. Ya, terlebih adalah menyaksikan dan ada mengetahui semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Baik kafir maupun baik muslim maupun non-muslim. Kita lihat misalnya di surah Al-Hadid ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Ini kebersamaannya umum ke semua makhluknya. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini bututi namanya ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum ke semua makhluknya. Ya. Makanya Allah mengatakan di surat Hadid ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, dia bersamamu di mana saja kamu berada. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak keberadaan kita di waktu, ada nggak keberadaan kita yang tidak dibersamai oleh Allah, Bapak Ibu sekalian? Itu tidak ada ya, baik mukmin maupun kafir, dimanapun semuanya berada, di sana ada kebersamaan Allah. Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah menyertainya. Itu sifatnya umum, Bapak Ibu sekalian. Artinya tidak ada makhluk yang tidak ada kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sampaikan di surah Al-Hadid ayat 4 ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembagian ma'iyatullah ya. Kemudian kita lihat di ayat yang kedua, Al-Mujadilah ayat 7. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang keterlibatannya, kebersamaannya dan kesertaannya ya.
Tapi ini sifatnya masih umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada 5 orang kecuali Allah yang keenamnya. Maka saya tanya kepada Bapak Ibu, jangan berdua-duaan, karena yang ketiganya adalah, jangan bilang setan, Allah. Bapak Ibu, ya Allah. Gitu ya. Kan kita ya, tong dua-duaan, karena yang ketiganya adalah setan. Ini meniadakan Allah kan, Bu Tuti ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yakunu min najwa ila thalathatin ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia bertiga kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada 5 orang yang berkumpul kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika. Tidak kurang dari itu. Wala aktsara. Dan tidak lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah ini Bapak Ibu ya. Makanya jangan, kan Bapak Ibu saya sampaikan kan di surah di surah An-Nisa itu kan ayat pertama itu berbicara masalah pernikahan Bapak Ibu ya, ketika Allah mengatakan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan ujung ayatnya innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi di ayat An-Nisa ayat pertama Bapak Ibu itu berbicara masalah pernikahan. Tapi di ujung ayatnya innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian Maha mengetahui, Maha menyaksikan, Maha membersamai. Coba Bapak Ibu saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa ketika Allah berbicara masalah ayat pernikahan itu ujungnya adalah Allah mengatakan apa tadi? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian Maha menyaksikan, Maha tahu itu ya. Itu kenapa sekali ada kalimat itu? Dua bahasannya. Yang pertama, suami istri yang menikah, mereka itu adalah orang yang paling dekat. Ya kan, paling dekat, bahkan senantiasa bersama sampai maut memisahkan dan surga mempertemukan kembali. Tetapi di antara mereka masih bisa menyimpan berjuta rahasia yang tidak terungkap kepada pasangannya masing-masing. Bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Ada nggak seorang istri yang menyimpan rahasia dari pasangannya dan tak terungkap dalam pernikahan? Ada nggak seorang suami yang menyimpan banyak rahasia dari pasangannya yang terungkap selama pernikahan? Itu bisa, walaupun mereka itu dekat, Bapak Ibu, betul kan? Tapi jangan pernah bermain rahasia dengan Allah. Itu kan maksudnya. Kenapa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu atas kalian Maha tahu, Maha menyaksikan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, Allah tahu nggak tentang rahasia-rahasia yang kita sembunyikan dalam pernikahan, yang tak terungkap kepada pasangan sepanjang usia pernikahan? Allah tahu? Tahu semuanya. Kan itu ya maksud dari ayat itu ya. Allah tahu apa yang kita rahasiakan yang takut terungkap di depan pasangan dan akan disembunyikan sepanjang usia pernikahan. Allah tahu itu semua. Itu hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata Bunda Sylvia ya, apa kata ulama, ketika kita menyimpan rahasia ketidakbaikan ya terhadap pasangan yang tak terungkap sepanjang usia pernikahan, itu akan berdampak akan memberikan dampak keburukan kepada sebuah pernikahan. Ternyata keburukan-keburukan sebuah pernikahan yang terjadi bisa dilantaran adanya banyak rahasia-rahasia yang tidak baik di antara pasangan yang tak terungkap dalam sebuah pernikahan. Sekalian, ya. Jadi kan tidak ada kosakata rahasia ya bersama Allah.
Tidak ada kosakata tersembunyi ya bersama Allah itu. Satu, apapun yang kita rahasiakan ya dari pasangan yang tak pernah sempat terucap yang tidak sempat tersampaikan terbuka kepada pasangan, dan kalau itu ketidakbaikan, itu akan melahirkan dampak keburukan dalam sebuah pernikahan. Jadi keburukan-keburukan dalam sebuah pernikahan kadang dihadirkan oleh rahasia-rahasia ketidakbaikan yang disimpan oleh pasangan yang tak terungkapkan sepanjang usia pernikahan. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ya. Tidak ada bisik-bisik. Makanya aku jangan bisik-bisik ya. Tidak ada bisik-bisik rahasia di antara beberapa orang, 3 orang, kecuali Allah tahu, Allah yang keempatnya. Tidak ada bisik-bisik kata-kata rahasia, pembicaraan yang sangat rahasia di antara 5 orang, kecuali Allah yang keenamnya. Bisa lebih, bisa kurang, tetapi huwa ma'ahum aina makan. Nah ini Bapak Ibu makna ma'iyatullah yang pertama ya, yaitu ma'iyatul ammah, keterlibatan, kesertaan, dan kebersamaan Allah yang umum ke semua makhluknya. Mukmin, kafir, hewan, binatang, semua ciptaannya itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalaulah langit dan bumi ini tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya, maka mereka akan hancur bertubrukan itu. Betul tidak? Makanya kita lihat di surah Ar-Rum ayat 25. Allah itu antaqumas sama wal ard. Allah itu kalau bahasa kita menggenggam langit dan bumi supaya mereka tidak bertubrukan, kan begitu. Ya. Supaya tidak samawati wal ard, supaya tidak bertubrukan. Dan itu adalah adanya keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu kita lihat di Libanon itu kan ada bango Bapak Ibu ya. Ada bango yang setiap tahun tuh punya tradisi migrasi kan ke mana, ke Afrika Utara ya. Mohon maaf, dari Afrika Utara ke Libanon. Itu banyak ya, banyak migrasi hewan-hewan, dan itu mereka Bapak Ibu menyeberangi pulau lautan itu bisa ribuan kilometer ya. Kenapa tidak ada yang tersesat gitu? Tiba-tiba bangun dari Afrika Utara, in Lebanon, tiba-tiba datang di Sukajadi, Bapak Ibu sekalian, atau di Cimahi begitu ya. Itu tidak ada. Para ahli mengatakan mereka tidak ada yang tersesat karena mengikuti arah matahari. Tapi ternyata di kegelapan malam pun tanpa ada cahaya, tanpa ada kompas dan sebagainya, mereka terbang itu melintasi benua dan negara ribuan kilometer, tapi sampai ke tujuan tidak ada yang tersesat. Ini ada apa begitu? Apakah mereka tuh punya kompas dan lain pakai Waze, Bapak Ibu sekalian gitu ya? Ternyata tidak. Itu menunjukkan apa? Ada keterlibatan Allah dan makhluk-makhluknya mengantarkan migrasi hewan-hewan itu dari sebuah pulau, dari sebuah benua ke benua yang lain, dari sebuah pulau ke pulau yang lain. Tidak ada yang tersesat. Kenapa? Di sana ada keterlibatan Allah terhadap makhluk-makhluknya itu. Masya Allah, Bapak Ibu ya. Misalnya kita tidak mendapatkan bango-bango yang terbang di Afrika Utara ke Libanon, misalnya ujuk-ujuk ke mana? Ujuk ke Dayakolot, Bapak Ibu ya gitu. Kenapa? Karena Dayakolot ada banjir gitu, hujannya. Ya, tidak sekalian tuh ya. Itu ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus misalnya Bu Tuti, ikan salmon itu kan dia lahir di sungai ya. Tetapi kan makanan itu kan di lautan gitu. Maka mereka itu dari sungai turun ke lautan, itu menyeberangi ribuan kilometer, dan ketika sampai lautan mereka tahu di manakah sumber makanannya itu. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian, lautan yang begitu luas, bahkan melebihi luasan daratan, tidak ada panduan bagi salmon itu untuk mengetahui di mana sumber makanannya. Ada yang tersesat tidak Bu Tuti? Mereka tuh lahir kan dari sungai, turun ke lautan kan untuk mencari sumber makanan kan. Lautan membentang luas begitu yang tidak ada misalnya
ini makanan ini ada rambu-rambunya itu apa, pakai warna hijau sih dari jalan tol begitu ya, tidak ada. Tapi nggak ada yang tersesat mencari makanan, Masya Allah. Yang hebatnya apa? Ketika mereka akan bertelur, mereka kembali ke tempat semula tanpa tersesat. Betul tidak? Mereka bertelur di tempat mereka lahir itu. Padahal itu ribuan kilometer dari sungai ke lautan. Ini kenapa sampai seindah ini gitu ya, rekayasa alam indah tanpa celah, karena ada keterlibatan, ada kebersamaan. Nah, ini tegak jantan. Tegak dulu. Halo. Ibu Rini, mohon izin Bu, di mute Bu. Bu Rini, mohon izin. Nah, baik. Sampai mana tadi? Nah itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini menunjukkan kenapa imigrasi Bango dari melintasi benua Afrika tidak ada yang tersesat satupun, ada keterlibatan Allah. Kenapa misalnya ikan salmon ketika mencari sumber mata air ke lautan tidak tersesat, kembali ke sungai tempat mereka lahir untuk bertelur tidak tersesat, semua adalah keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'iyatullah terhadap makhluk-makhluknya Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu. Ini yang pertama. Kemudian, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Bagian yang kedua dari ma'iyatullah itu adalah tadi yang pertama, ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah yang sifatnya apa tadi? Umum ya, ke semua makhluknya. Yang kedua adalah ma'iyatul khosoh, Bu. Ma'iyatul khosoh itu kebersamaan Allah yang khusus, yang spesial. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang-orang beriman. Ini ada dua pengertiannya. Jadi ma'iyatul khosoh itu ada dua pengertian Bapak Ibu sekalian. Kebersamaan umum, kebersamaan Allah yang khusus, keterlibatan dan kesertaan Allah yang khusus, itu maknanya ada dua. Yang pertama, yash'uru bil qurbi minallah, merasa kedekatan dengan Allah. Ini yang pertama. Ya. Jadi bukan sekedar Allah itu ada, tapi dia merasa Allah itu, apa Bapak Ibu? Dekat. Gitu. Allah itu dekat. Itu namanya ma'iyatul khosoh. Merasa Allah itu dekat. Mari Bapak Ibu kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di surah Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat darimu daripada urat nadi, kan begitu. Kata Allah, aku tuh lebih dekat kepadamu dari urat nadimu sendiri itu. Maka Bapak Ibu, kalau iman kita dijaga, ya, ada sebuah perasaan yang indah yang akan hadir di perasaan kita, yang perasaan itu tak mungkin kita rasakan kalau kita kurang indah dalam keimanan. Perasaan apa itu? Allah itu dekat dengan kita Bapak Ibu. Dan memang Allah itu dekat. Bahkan kedekatan Allah sampaikan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kedekatan aku denganmu itu lebih dekat daripada urat nadimu. Akrab Bapak Ibu. Allah itu dekat. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kan al-qorbu itu, akrab itu kan lebih dekat. Qoruba yaqrabu itu dekat. Leher itu Bapak Ibu apa arti bahasa Arabnya? Rokobah. Ya kan, rokobah itu artinya leher. Kalau leher depan namanya rokobah, leher belakang namanya unuk. Bukan punduk, awas ya, unuk. Tidak ada punduk, itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Sunda. Bagian depan namanya rokobah, bagian belakang namanya unuk kan. Nah, bagian depan namanya rokobah, Pak. Itu leher. Dan dekat itu namanya koruba, akrob. Satu kata sama. Saya tanya kepada Bapak, makanya kenapa leher itu disebut dengan rokobah? Karena kedekatan Allah kepada kita itu lebih dekat, melebihi leher kita sendiri itu. Dan Bapak Ibu harus tahu leher itu kan sumber kehidupan kita ya. Kalau orang keputus lehernya, itu kepastikan dia sudah tidak bisa hidup kan, betul ya. Kalau kita putus jari, Pak, putus kelingking ya, putus cinta, itu masih bisa hidup. Tapi kalau udah putus leher, itu dimungkinkan tidak bisa hidup. Nah, kata raqabah itu kan leher. Allah lebih dekat kepadamu melebihi lehermu sendiri.
Ini akan dirasakan Bapak Ibu, kedekatan Allah bersama kita ketika kita menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita lihat. Ini kisah Umar bin Khattab ya. Terkait dengan indahnya seseorang ketika merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ma'iyatul khosoh yang keberapa? Yang pertama ya. Baik. Bapak Ibu, coba kita lihat. Umar bin Khattab ini yamshi fit thariq. Beliau itu jalan beliau berjalan. Kalau bahasa kita mah blusukan ya, blusukan. Fayajidu ra'in ghanam. Dia menemukan pengembala domba ya. Kemudian Umar ingin yakhtabiruhu, ingin mengujinya. Wa yuridu min khilali hadar ra'i ayakhtabiru ahwali ummatihi. Beliau ingin mengujinya karena ingin melihat sejauh apa keimanan seluruh yang dipimpinnya oleh Umar bin Khattab, karena beliau kan sebagai khulafaur rasyidin. Umar berkata kepada pengembala kambing ini, "Uridu an atba'a minka hadhihi syat." Wahai pengembala kambing, aku ingin beli kambingmu satu saja. Karena dia mengembalanya banyak Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah ujian Umar kepada pengembala ini, ingin melihat sejauh mana keimanannya. Uridu an atba'a minka hadhihi syat. Aku ingin membeli satu kambing kamu. Kata pengembala ini, innaha laisat li, innaha milku sayyidi. Kambing-kambing ini bukan milikku, itu milik Tuhanku, kata pengembala ini Bu Tuti. Faqala lahu sayyiduna Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian berkata, idzan bi'ni iyyaha, ya. Fa idza sa'alaka sayyiduka faqul lahu akalaha dibu. Kata Umar, izinkan aku untuk beli kepadamu. Nanti kalau tuanmu nanyain, kemana satu lagi? Bilang aja dimakan serigala gitu. Ini ujian Umar kepada pengembala kambing. Nanti kalau tuanmu nanya, ini mana kambing? Dimakan serigala itu. Dia tidak akan pernah perhatian karena mau dibelinya satu, sementara kambingnya banyak. Itu. Fanadhara ilaihi gulamur ra'il ghanam, ya mahdudun saqafa al-basit wa qala lahu Allahu akbar. Si pengembala kambing ini melihat Umar mengatakan Allahu akbar, fa'ainallah. Lalu di manakah Allah? Babaka Umar tuh nangis Bapak Ibu sekalian dengan kehebatan imannya pengembala ini, Pak. Padahal kalau si pengembala ini menjual satu, itu pemiliknya tidak akan ngeh karena banyak. Kalaupun nanya, kemana satu lagi? Dimakan serigala gitu. Dan dia tidak akan pernah protes. Tapi kata si pengembala ini, fa'ainallah. Lalu di manakah Allah? Bapak Ibu keren nggak iman seperti ini? Adanya merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu saya tanya, apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang Ra'il Ghanam, tentang pengembala kambing? Ayo, pertama apa? Pengembala kambing itu. Keilmuannya bagaimana Bapak Ibu? Pengembala kambing keilmuannya? Mungkin sampai SMP lah begitu ya. Kurang. Status sosialnya? Ekonomi ke bawah ya. Mungkin rendah, Pak. Tapi lihat keimanannya ini. Fa'ainallah. Wahai Umar bin Khattab, di manakah Allah? Dia ilmunya tidak bagus, status sosialnya rendah, tapi kehebatan imannya luar biasa. Dia untuk menjual satu kambing saja dari ribuan kambing yang dia kembalan, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu, fa'ainallah, di manakah Allah? Sekarang Bapak Ibu coba lihat manusia sekarang, ilmunya tinggi, ya kan? Status sosialnya tinggi, tapi keterlibatan perasaannya bahwa Allah dekat itu hilang Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Padahal pengembala kambing ini mungkin ilmunya tidak sampai S1, S2, status sosial juga rendah, tetapi imannya luar biasa sampai menghadirkan kalimat Allahu Akbar fa'ainallah. Saat ini orang-orang ilmunya tinggi, status sosial tinggi, tapi merasa tidak ada kebersamaan dengan Allah. Imannya jongkok Bapak Ibu. Wa'iyadzubillah ya.
Nah, ini kisah pertama tentang ma'iyatul khosoh, kebersamaan Allah yang khusus. Yang pertama adalah merasa Allah itu apa tadi? Dekat, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian kisah kedua ya. Ini menarik. Masih kisah tentang Umar bin Khattab. Indama kana yatajawwalu lailan ka'adatihi lil itmi'nan ala ra'iyatihi. Umar pun kembali belusukan Bapak Ibu, ya. Dia belusukan tapi ini malam-malam Bu Tuti. Seperti biasa, ya. Untuk melihat bagaimana masyarakat yang dipimpinnya karena ketika itu Umar menjadi khulafaur rasyidin. Fasami'a sauta bai al-laban. Kemudian Umar mendengarkan suara penjual susu. Wahiyya taqulu li ibnatiha. Si penjual susu ini bicara kepada anaknya, ya. Wahai anakku, du'il ma'alal laban. Tambahkan air ke dalam susu. Ini kalimat si ibu ya, si ibu penjual susu. Umar mendengar kalimat si ibu ini kepada anaknya, du'il ma'alal laban. Campurkan air ke dalam susu. Faqalat fatat. Si anak ini kemudian berkata, ya ummah, alam ta'lami anna amirul mu'minin qad naha an khalatil laban bil ma. Kata si anak ini, wahai ibuku, tidakkah kamu tahu bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu melarang kita mencampurkan susu dengan air. Tapi kata si ibu ini, wahai putriku, Umar bin Khattab la yarona. Tidak melihat kita. Di mana? Nggak ada Umar tuh. Umar tidak melihat kita. Udah campurkan saja itu. Faqalatil fata. Si putri ini kemudian berkata, ya ummah, in kana Umar la yarona, farabbu Umar yarona. Masya Allah. Wahai ibuku, memang Umar tidak melihat kita, tapi Tuhannya Umar melihat kita. Kira-kira Bapak Ibu ini indah enggak iman seperti ini? Hanya untuk mencampurkan air ke dalam susu saja, dia tidak berani. Padahal orang Bapak Ibu ketika minum susu kan tidak akan tahu ya itu ada campuran begitu kan? Tapi dia nggak mau itu. Kata si putri ini, ya ummah, wahai ibuku, ya, in kana Umar la yarona, farabbul Umar yarona. Wahai ibuku, kalaulah Umar memang tidak melihat kita, tapi Tuhannya Umar melihat kita. Apa Bapak Ibu ketika itu? Ya, Umar langsung buru-buru Bapak Ibu pulang ke rumahnya dan berkata kepada anak-anaknya, ya, fi hadal bait fatatun ayyukum yajibu an yatajawwaza hadhil fatat. Kata Umar kepada anak-anaknya, di rumah itu ada seorang putri yang salah satu kalian wajib menikahinya itu. Wallahi la takhruju hadhil fatat min baiti Umar bin Khattab. Si putri itu tidak boleh keluar dari rumah Umar bin Khattab. Ya Bapak sekalian. Wa in fa illam tardau ay anta tajawwazaha antum fa sa'atazawwazuha ana. Kalau kalian tidak ada yang mau menikahinya, aku yang akan menikahinya itu. Itu kata Umar. Ini bahasa kiasan saking Umar ingin si putri ini menjadi mantunya. Summa tazawwajaha Asim bin Umar bin Khattab. Kemudian si perempuan ini ditekahkan dengan Asim bin Umar bin Khattab. Asim ini anaknya Umar, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian nanti dari pernikahan Asim dan seorang putri ini nanti melahirkan Bapak Ibu seorang khulafaur rasyidin kelima. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu sekalian, ya. Umar bin Abdul Aziz itu memang lahir dari Asim ya, yang menikah dengan putri penjual susu itu. Dan dia dikenal dengan khulafaur rasyidin yang kelima. Nah, ini sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan makna ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang khusus yang pertama, yaitu yash'uru bil qarbi minallah. Ada perasaan Allah itu dekat. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah Bapak Ibu untuk merasa dekat dengan Allah. Kenapa kita harus belajar Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita tidak biasa
dekat dengan Allah saat ini, nanti di hari tua kita akan tersiksa. Salam Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak belajar merasa dekat dengan Allah hari ini, nanti di hari tua kita akan tersiksa. Kenapa tersiksa Bapak Ibu sekalian? Satu, di hari tua itu pasangan pasti akan saling meninggalkan. Betul kan? Entah itu suaminya dulu, entah itu istrinya dulu kan? Mereka akan saling meninggalkan. Kemudian anak-anaknya tumbuh besar, mereka menikah, berumah tangga sendiri, bahkan banyak yang mereka itu keluar dari rumah ibunya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita tidak belajar dekat dengan Allah dari sekarang, hari tua kita tidak akan tersiksa Bapak Ibu. Kenapa? Pasangan kita akan meninggalkan kita, anak-anak pun mereka pun akan berkeluarga meninggalkan kita. Nanti kita kadang seorang diri di rumah, Bu. Kalau kita tidak belajar dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, apa yang terjadi dengan hari tua kita ketika kita sendirian di rumah. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan merasa kita dan pasangan kita akan terus bersama selamanya. Ada jadwal kematian yang tidak bisa dibersamakan itu. Bapak Ibu bisa nggak? Ayah, Bapak Ibu bilang ke pasangan, Pak, Bu, yuk janji yuk kita akan meninggal bersama-sama. Boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Itu nggak bisa. Kita dinikahkan di hari yang sama, tapi tidak bisa merencanakan pulang bersama-sama. Ayah, karena pernikahan kita di hari yang sama, mari kita jemput kematian pun di hari yang sama. Boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh kan? Pasti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Betul kan? Makanya hidup ini cuma dua, menangisi, ditangisi. Kalau kita tidak ditangisi, ya kita akan menangisi. Karena kita tidak akan terus bersama-sama. Kita akan pulang kepada Allah, dan itu tidak bisa dibersamakan. Ibu, Bapak saya tanya, pilih mana? Menangisi atau ditangisi? Punten Bapak Ibu tolong dijawab. Pilih menangisi atau pilih ditangisi? Tidak mau. Ya kan? Hidup cuma dua. Kalau tidak ditangisi, ya kita menangisi. Menangisi kepergian orang-orang tercinta, atau ditangisi orang-orang tercinta karena kepergian kita. Betul tidak? Hidup cuma dua. Kalau kita tidak menangisi orang-orang yang kita cinta, kita akan ditangisi. Kan begitu. Maka kalau kita tidak belajar dekat dengan Allah, Pak, dari sekarang, hari tua kita nanti akan tersiksa itu. Karena kita akan sendirian. Anak-anak kita akan meninggalkan, mereka punya rumah, keluarga sendiri, kan kadang begitu ya. Yang kadang tidak serumah dengan kita itu. Malah boleh jadi kita hanya temani oleh seorang pembantu saja kan Bapak, malah ada yang sendirian gitu. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita ketika kita sendirian dan tidak pernah belajar dekat dengan Allah itu. Bapak Ibu, kalau kita dari sekarang mulai belajar dekat dengan Allah, ketika pasangan kita meninggalkan, anak-anak kita pun meninggalkan, Bapak Ibu sekalian, kita tetap tidak akan merasa sendirian. Ada Allah bersama kita itu. Makanya kenapa Bapak Ibu, ketika seorang pasangan itu meninggal, itu biasanya pasangan yang tinggalkan suka sakit-sakitan itu. Nangis, sedih, sakit, nangis, sedih. Kenapa Bapak Ibu? Tidak terbiasa dengan kesendirian, betul tidak? Walaupun secara psikologi ya Bunda Sylvia, perempuan itu kan lebih bisa mandiri ya, karena dia melayani itu. Tapi laki-laki yang biasa dilayani, kemudian istrinya tiada, apa yang akan terjadi itu? Makanya kenapa banyak pasangan yang ketika meninggalkan pasangannya, pasangan yang tinggal itu kadang sakit-sakitan, kadang nangis, kadang termurung ya, kadang terpuruk. Kenapa? Karena tidak belajar Bapak Ibu dekat dengan Allah. Gitu. Seseorang yang dekat dengan Allah dan dia belajar untuk terus dekat dengan Allah Bapak Ibu, ketika orang-orang tercintanya meninggalkan, dia tidak akan pernah merasa sendirian. Tetap ada Allah yang merasa dia membersamai. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini saran saya kepada Bapak Ibu ya, Ustadz, ini bagaimana caranya belajar dekat dengan Allah, Bu? Iya, Bu, yang itu 6%. Bagaimana cara kita belajar dekat dengan Allah? Belajarlah
untuk sering ngobrol, sering curhat dengan Allah. Dalam munajat-munajat kita, di kesendirian kita di sepertiga malam, ngobrol dengan Allah. Sok curhat dengan Allah. Belajar Allah itu dekat dan bersama kita. Kalau kita membangun ini, dibiasakan, merasa dekat dengan Allah, kita biasa ngobrol dengan Allah, kita biasa curhat dengan Allah, kita biasa berkeluh kesah kepada Allah, kita biasa presentasi kepada Allah. Ketika orang-orang tercinta meninggalkan kita, kita tidak akan pernah merasa sendirian. Cok Bapak Ibu, sepertiga malam itu ya, pakai momentum untuk banyak membangun keakraban dengan Allah. Sok ngobrol. Ya Allah, ya gitu. Anak-anak saya sekarang sudah semuanya berhasil. Terima kasih ya Allah. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Semua adalah pertolongan dari Engkau. Engkau begitu sayang sama kami ya Allah. Anak-anak semuanya lancar, pasangan pun karirnya sukses. Terima kasih ya Allah. Saya tahu ini adalah semuanya karunia dari Sok belajar ngobrol Bapak Ibu sekalian. Kenapa Ustadz belajar? Karena Allah ada itu. Allah tidak akan pernah tidak ada. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Sok curhat dengan Allah itu. Ini kira-kira saya itu salah apa ya? Kemarin saya mendapatkan ujian seperti ini. Tolong ya Allah, tunjukkan kepada saya salah apa sehingga saya mendapatkan masalah seperti ini. Ngobrol Bapak Ibu. Obrolan ini, curhatan ini itu adalah ikhtiar terbaik kita untuk belajar merasa dekat dengan Allah. Kalau Bapak Ibu jarang ngobrol bersama Allah, jarang curhat kepada Allah, jarang bermunajat, bahkan jarang berkholwat, kan berdua-duaan dengan Allah, maka nanti hari tua kita akan tersiksa. Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari tua itulah hari di mana kita akan banyak kehilangan orang-orang tercinta. Bahkan kita sendiri akan pertama meninggalkan. Betul kan Bapak Ibu sekalian ya? Masya Allah itu. Saya udah belajar Bu Sylvia ya. Ini banyak curhat dengan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu ya, ketika kita curhat dengan Allah, bahkan bisa meneteskan air mata, itu nikmat tuh, itu indah, tenang gitu ya. Karena saya yakin anak-anak saya juga akan meninggalkan saya ketika mereka sudah besar, sudah menikah, punya anak. Gitu. Bahkan saya dan istri pun tidak akan bisa selamanya bersama. Ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Tapi kalau kita sudah terbiasa bersama Allah, tidak akan pernah merasa sendirian. Walaupun kita memang sendiri, karena sudah ditinggalkan orang-orang tercinta kita. So, Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu sering kholwat nggak dengan Allah? Kholwat itu berdua-duaan dengan Allah. Iya, sering, Ustaz, sering. Harus Bapak Ibu bangun itu. Bangun, kalau bahasa anak gaul, me time dengan Allah. Ciptakan waktu-waktu spesial untuk berdua-duaan dengan Allah. Tutup media sosial, tutup ini, tutup itu dulu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kesibukan kita, media sosial, HP, kadang menghancurkan waktu-waktu terbaik kita bersama Allah. Betul kan? Saya ulang Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan elektronik karena itu mah apa the man behind the gun, gitu ya. Tergantung orangnya kan. Itu bisa bermakna positif atau negatif. Tapi elektronik, tontonan, HP sudah banyak menghancurkan waktu-waktu terindah kita bersama Allah. Betul tidak? Habis waktu kita untuk scroll Instagram, Ibu ya. Ibu juga habis waktu untuk scroll Shopee, nyari barang termurah yang bagus untuk COD. Kan begitu ya. Waktu kita habis Bapak Ibu untuk itu ya. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, jangan sampai elektronik kita, HP kita menjadi fitnah besar buat hidup kita untuk menghancurkan hubungan indah kita bersama Allah. Bangun dua-duaan. Bu, banyak yang bocor, Bu Tuti sudah ya. Baik. Bangun Bapak Ibu mulai merasakan Bapak Ibu sering ngobrol dengan Allah ya. Sering ngobrol itu. Itu adalah cara kita untuk terus menghadirkan bahwa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah terbiasa seperti ini Bu Tuti, ketika pada akhirnya takdir menakdirkan dia sendirian karena pasangannya berpulang, anak-anaknya tidak di rumah, dia tetap tidak akan pernah merasa sendiri. Ada Allah yang terus membersamainya.
Kira-kira orang seperti ini perasaan terjaga nggak Bapak dalam ketenangan nggak? Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Masya Allah. Bapak Ibu. Makanya, dan nanti Bapak Ibu sekalian, mohon izin, kalau orang sudah terbiasa merasakan kedekatan dengan Allah, ma'iyatullah ini, kira-kira dia akan mudah putus asa nggak ketika mendapatkan ujian? Tidak, Ustaz. Kenapa tidak Ustaz. putus asa? Karena dia Karena tuh bersama Allah. ada Allah yang bersama Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang cepat putus asa, hilang harapan, patah asa ketika mendapatkan ujian, itu bukan karena besar dan beratnya sebuah ujian, karena tidak ada hadirnya perasaan dekat dan ada Allah dalam kehidupannya ketika mendapatkan ujian itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu coba kalau kita mendapatkan masalah, lebih kuat kan kalau kita dibersamai orang lain. Lebih kuat kan? Gitu. Makanya orang yang sudah belajar untuk terus merasa dekat dengan Allah, ujian sebesar apapun dalam kehidupannya tidak akan pernah mengantarkan dia ke jurang keputusasaan. Kan dia merasa ada Allah yang bersamainya, menemaninya, mempersahabatinya, dia tidak meninggalkannya itu. Ini Bapak Ibu makna ma'iyatullah yang pertama, yaitu yang kedua ya, khosoh, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Baik, semoga Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di hari tua kita tetap dalam kemuliaan ya. Di hari tua kita semakin nikmat hidup bersama iman. Di hari tua kita semakin nikmat dalam ketaatan. Di hari tua kita hati makin tentram, hati makin damai karena kita merasa ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Masya Allah. Semoga di hari tua yang akan kita jelang Bapak dan Ibu sekalian betul-betul menjadi hari terbaik keimanan kita kepada Allah. Ya, hari-hari terindah kita dalam ketaatan kepada Allah, hari-hari terbahagia kita hidup bersama Allah, hari-hari ketenangan perasaan kita karena merasa ada dibersamai oleh Allah. Semoga hari-hari tua kita nanti adalah hari-hari itu. Hari-hari ternikmat kita bersama Allah, hari-hari terindah ketaatan kita, hari-hari terindah keimanan kita kepada Allah, bahkan hari-hari terpantas kita. Kalaupun kita pulang, betul-betul menjadi ahli surga itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ma'iyatul khosoh yang pertama ya, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bu Tuti, baik. Kenapa itu? Bapak Ibu mohon izin, ini tidak jalan ya. Oke. Baik, sekarang yang kedua Bapak Ibu ya, ma'iyatul khosoh, ma'iyatul khosoh yang kedua, kebersamaan Allah yang khusus yang kedua maknanya adalah Bapak Ibu al-hibdu war-ri'ayah wat-tamkin. Allah menjaga, Allah melindungi, dan Allah itu menolong. Ini makna ma'iyatul khosoh yang kedua. Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa melindungi kita, dan senantiasa menolong kita itu. Ya. Berarti ini lebih spesial ya Bu Tuti ya, lebih khusus begitu. Tadi kan ma'iyatul ammah itu merasa Allah bersama kita. Tapi kebersamanya umum ke semua makhluknya. Tidak hanya mukmin tapi juga non-muslim dan seterusnya. Kemudian ada ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang khusus. Maknanya dua. Yang pertama, kita merasa dekat dengan Allah. Nih, sekarang yang terakhir. Makna ma'iyatul khassah yang terakhir adalah ketika kebersamaan Allah itu maksudnya Allah menjaga, Allah melindungi, dan Allah menolong Bapak Ibu sekalian. Ya. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat di surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sana ada ma'iyatullah nggak Bapak Ibu? Kebersamaan Allah enggak? Allah bersama, Allah beserta, ya kan?
orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kira-kira Bapak Ibu beserta di sini maksudnya apa? Allah menjaga, Allah menolong, dan Melindungi dan Allah menolong. melindungi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Itu makna khusus yang kedua dari ma'iyatul khassah, Bapak Ibu sekalian. Allah bukan sekedar bersama, Allah bukan sekedar ada, Allah bukan sekedar dekat, tetapi juga menjaga, melindungi, dan menolong. Bagi siapa? Orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu, sering nggak kita merasa ada banyak urusan kita yang ditolong oleh Allah? Ayo. Sering, Sangat Ustaz. sering. Itu tanda adanya kebaikan iman kita, kebaikan ketaatan kita, ya, yang kita lakukan dan kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Karena bagi orang bertakwa dan orang-orang berbuat baik, Allah tidak sekedar hadir, Allah tidak sekedar dekat, tapi menjaga, melindungi, dan menolong. Makanya bagi orang-orang bertakwa, Bapak Ibu, senantiasa dia akan merasakan banyak keajaiban dalam hidup itu. Kenapa? Karena dia akan merasa, kok urusan ini tolongnya sama Allah, ini dimudahkan, ini dilancarkan, ini ini ditolong gitu. Akan begitu cerita kehidupan orang-orang yang terus memperbaiki ketakwaan dan senantiasa berbuat kebaikan. Kalau Bapak Ibu merasa kok tidak banyak pertolongan Allah dalam hidup ini serba sulit, ini serba sulit, ini serba susah, ini serba rudat, itu tanda jangan-jangan kita kurang menjaga ketakwaan dan kebaikan. Maka Ustadz, saya pengen ditolong sama Allah, saya pengen dijaga sama Allah. Bapak Ibu demi Allah, kalau Allah sudah menjaga kita, kita akan terhindar dari segala keburukan, tidak akan mudah sakit hati, tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah terluka, tidak akan mudah menangis, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kenapa? Karena Allah menjaga, melindungi, dan menolong kita. Maka bagi orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, menjaga ketakwaan dan senantiasa berbuat kebaikan, kebersamaan Allah dalam hidupnya itu bukan sekedar bersama dan dekat, tapi menjaga, melindungi, dan menolong. Kalau kita sering sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit terluka, sedikit-sedikit sedih, Bapak Ibu ya, dan sebagainya, jangan-jangan memang kehadiran Allah itu belum at-tamkin, belum menjaga, menolong, dan melindungi kita. Berarti ada masalah soal ketakwaan kita, keimanan kita, dan kebaikan-kebaikan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Coba, ada nggak di antara kita yang merasa ini serba sulit, ini serba susah Ustaz, ini serba rudet gitu. Itu menunjukkan bukan besarnya sebuah masalah di kehidupan, tetapi lemahnya keimanan ketakwaan yang kita lakukan itu. Ini Bapak Ibu sekalian ya, Masya Allah. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Surah At-Taubah ayat 40. Ini menceritakan tentang keresahan Abu Bakar Siddiq bersama baginda mulia Rasulullah di sebuah gua ketika mereka bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy karena mereka orang-orang Quraisy ketika itu sepakat yang namanya Muhammad harus dibunuh. Maka Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah membawa Abu Bakar Siddiq. Sebelum berhijrah, dua-duanya sembunyi di sebuah gua namanya Gua Thur di Mekah. Ketika itu Bapak Ibu, Abu Bakar itu gelisah ya. Takut orang-orang Quraisy yang mengejar ke atas gunung itu melihat mereka karena gua itu dangkal Bapak Ibu, tidak dalam ya. Kalau orang-orang Quraisy itu menundukkan pandangan di atas itu ke bawah, pasti Rasul itu dan Abu Bakar kelihatan. Makanya Abu Bakar itu Bapak Ibu gelisah, sedih, takut mereka itu ketemu oleh orang-orang Quraisy yang mengejar mereka. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar Siddiq? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa makna kebersamaan Allah di dalam ayat ini? Itu bukan sekedar bersama, bukan sekedar ada dan dekat, tapi menjaga, melindungi, dan menolong. Gitu.
Kenapa? Karena kalau kebersamaan Allah, Pak, ditambah dengan iman, takwa, itu pasti maknanya menjaga, melindungi, dan menolong. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika Rasulullah bersembunyi di dalam gua itu bersama Bakar, ketemu nggak sama orang-orang Quraisy? Kelihatan nggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak Nggak, kelihatan? Bukan guanya yang dalam sehingga mereka bisa bersembunyi. Allah yang menjaga, melindungi, dan menolong, Bapak sekalian. Makanya orang-orang Quraisy yang mengejar ke atas gunung tidak menemukan Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Itu hebat Bapak Ibu. Kalau kebersamaan Allah ditambah dengan keimanan, ketakwaan, maknanya Allah menjaga, Allah menolong, Allah melindungi. Selalu ada kemudahan, selalu ada merasa pertolongan, selalu terjaga dari segala keburukan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga iman, ketakwaan kepada Allah. Ini namanya ma'iyatul khassah, makna yang kedua. Mari kita lihat kembali Bu Tuti. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian nah ini Bapak Ibu ya. Di surat Toha ayat 43 dan 46 ya. Pernah kita singgung di kajian Allah Asy-Syahid, mari kita dalamkan kembali. Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, itu diperintah oleh Allah dengan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun untuk mendakwahinya. Ya. Idhaba, pergilah kalian berdua. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Siapa yang disuruh pergi? Musa dan Harun. Innahu togo. Karena Fir'aun sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Dan katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang lembut. La'allahu yatadakkaru. Semoga Fir'aun itu sadar atau yahsha, atau dia takut begitu. Qala, keduanya berkata, siapa? Musa dan Harun. Rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut dia akan menyiksa kami berdua. Au ayyat yatgo, atau akan makin melampaui batas dia itu, Fir'aun itu. Apa kata Allah? La takhafa, janganlah kalian takut. Inni ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian. Bapak Ibu saya tanya, apa makna bersama di sini? Kata Allah, jangan takut, karena aku apa? Menjaga, melindungi, dan menolong kalian. Begitu ya. Ini makna ma'iyatullah kalau dipaket dengan keimanan dan ketakwaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Musa akan dibunuh oleh Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, karena berani mendakwahinya, Allah menyuruh Nabi Musa untuk keluar dari Mesir, membawa Bani Israel. Tapi dikejar Bapak Ibu oleh Fir'aun itu. Dikejar. Karena memang Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa gara-gara ingin mendakwahinya itu. Tetapi ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, mentok Bapak Ibu Nabi Musa itu di Laut Merah. Di belakang ada pasukan Fir'aun, di depan ada bentangan Laut Merah itu. Apa kata Bani Israel? Oh Musa, kita sudah tersusul ini. Kita nggak mungkin lagi bisa selamat. Di depan ada Laut Merah, di belakang ada Fir'aun. Wahai Musa, kita ini sudah kalah, kita tersusur ini. Tapi apa kata Nabi Musa? Kala, sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Apa arti bersama di sini Bapak Ibu? Ulangi lagi. Menjaga, melindungi, menjaga, dan menolong, dan melindungi. Saya dini yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Kira-kira Nabi Musa ditolong nggak Bapak Ibu di situasi ini? ditolong. Nah, itu kebersamaan Allah, itu kalau bersama orang beriman Bapak Ibu. Lautan yang seharusnya menenggelamkan Musa dan memenangkan Fir'aun berubah total menjadi lautan yang menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa. Semuanya ada kebersamaan Allah khusus bagi orang-orang beriman, yaitu menjaga, melindungi, dan menolong. Ya. Maka Bapak Ibu, tidak ada masalah yang kita hadapi yang tidak akan ditolong oleh Allah kalau kita terus menjaga keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu nanti
ada masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa diselesaikan kecuali kita memperbaiki ketaatan. Selama Pak Ibu ya. Demi Allah, ada masalah-masalah di kehidupan kita yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan cara terus memperbaiki ketaatan. Fokuslah memperbaiki ibadah kita agar Allah fokus memperbaiki semua masalah-masalah kita, semua kehidupan kita, dan apa yang pernah rusak di kehidupan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Di banyak ayat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu kesimpulan satu. Ketika kita memperbaiki ibadah kita, maka Allah akan memperbaiki semua yang rusak di kehidupan kita. Kan Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu ya ada orang-orang yang rusak ekonominya, rusak rumah tangganya, rusak hatinya, rusak kehidupannya. Ini bagaimana cara memperbaikinya? Apa kata para sahabat Nabi? Aslih bainaka wa binallah, aslahallahu bainaka wa bainan nas. Caranya untuk memperbaiki semua yang rusak di kehidupan kita adalah perbaiki ibadah kita kepada Allah. Bapak Ibu, fokuslah memperbaiki ibadah kita agar Allah fokus memperbaiki semua yang rusak di kehidupan kita. Itu Bapak Ibu, karena demi Allah banyak masalah-masalah kehidupan kita yang tidak akan selesai kecuali hanya dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya kan ada kalimat begini Bapak Ibu ya, iman mendekatkan segalanya, menyelesaikan semuanya. Ya. Ini kalimat yang sangat indah dari Dr. Amr Khalid. Iman itu mendekatkan segalanya dan menyelesaikan semuanya. Ada masalah-masalah yang tidak selesai Bapak Ibu, kecuali hanya kita memperbaiki keimanan kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita memperbaiki iman, kebersamaan Allah di hidup kita itu berubah menjadi menjaga, menolong, dan melindungi itu. Ada nggak Bapak Ibu suami istri yang guntrang gara-gara beda pendapat, beda kehoyong, beda visi Pak? Ada nggak? Suami yang guntrang. Apa itu guntrang itu? What the meaning of guntrang? Bertengkar maksud Ada suami istri Bersengketa. yang tidak nyambung, yang tidak sepakat, ya. Ada suami istri yang Bapak Ibu itu beda gitu, tidak nyambung, tidak connect, tidak sefrekuensi itu. Beda keinginan, Pak, beda kehoyong, beda visi, beda ini. Ustadz, bagaimana cara menyatukan perbedaan-perbedaan itu? Suami istri itu tidak menjamin semuanya akan seirama, seia sekata, Bu, tidak itu. Betul tidak? Selalu ada. Kenapa Bapak Ibu tidak? Karena kita datang dari dua perbedaan. Makanya nikah itu kan Jamiatul Hayat, Universitas Kehidupan. Kenapa disebut Universitas Kehidupan? Karena kita dipertemukan dengan orang yang tidak sama dengan kita. Bapak Ibu ya, nggak mungkin sama Bapak Ibu sekalian. Beda pasti itu, karena nggak mungkin ada yang sama. Ustadz, bagaimana cara mendekatkan perbedaan itu? Kata ulama, perbaiki iman keduanya. Nanti iman akan menuntun keduanya untuk mendekatkan apa yang jauh, apa yang beda-beda itu. Bahkan ketika keduanya memperbaiki iman, bisa menyelesaikan segalanya. Allah lah yang memberikan ujian, memberikan masalah. Allah juga yang memberikan solusinya Bapak Ibu sekalian. Makanya Ibu dan Bapak, ketika ada orang yang masalah rumah tangganya, masalah pekerjaan, nggak selesai-selesai, terus berlarut-larut. Jangan-jangan memang bukan karena dia tidak cerdas, bukan dia tidak hebat dalam keilmuan, tetapi kurang memperbaiki keimanan, ketakwaan kepada Allah. Demi Allah Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak hal yang bisa didekatkan, banyak hal yang bisa diselesaikan oleh iman ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka kalau kata para ulama, jadikan ujian hidupmu momentum besar hijrahmu kan Rasulullah itu kalau ada masalah dia memperbaiki sholat kan begitu. Sama kayak Ibnu Taimiyah Bu, ketika ada masalah Ibnu Taimiyah itu terus memperbaiki hubungannya dengan Allah karena dia paham ada masalah-masalah yang kita lemah untuk menyelesaikannya sendirian. Kita butuh keterlibatan Allah untuk menjaga, melindungi dan menolong. Ustaz, bagaimana caranya? Undang semua itu dengan
Kita fokus memperbaiki iman kita fokus memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali ke kajian terakhir ini ya. Tentang ma'iyatullah. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa dhaif. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah kan gitu Mas ya. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah Bapak Ibu? Agar kita terus terhubung dengan Allah yang Maha Kuat. Agar kita terus terhubung dengan Allah yang Maha Kuat. Karena kebiasaan orang-orang yang lemah itu selalu mendekat kepada yang kuat. Kebayang nggak sama Bapak Ibu sekalian, kita diciptakan dalam keadaan lemah, sudah banyak yang putus hubungan dengan Allah. Apa jadinya hubungan kita dengan Allah kalau kita diciptakan dalam keadaan kuat? Mungkin kita sudah tidak membutuhkan Allah. Betul? Sekarang kan banyak orang yang merasa dengan ilmunya dia bisa, dengan kehebatan ininya dia bisa, ini bisaan begitu. Kenapa Bapak Ibu? Itulah khawatirnya kalau manusia merasa kuat, pasti banyak putus hubungan dengan Allah. Betul ya? Makanya Allah mengatakan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa? Agar terus terhubung dengan Allah yang Maha Kuat. Dan Bapak Ibu harus tahu, ketika kelemahan kita terhubung dengan Allah yang Maha Kuat, apa yang terjadi? Akan lahir kekuatan-kekuatan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu lihat kekuatan Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan dalam kobaran api oleh Namrus, dia lemah. Sehingga dimasukkan ke dalam api tidak bisa melawan, kan dia lemah. Tapi dia langsung hubungkan dirinya dengan Allah yang Maha Kuat. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Muncul kekuatan yang sangat dahsyat. Api itu dingin. Yang seharusnya membakar Ibrahim berubah menjadi menyelimuti Nabi Ibrahim 3 hari. Dalam kobaran api itu Nabi Ibrahim tidur pulas. Bapak Ibu lihat, Nabi Yunus alaihissalam lemah, dimakan oleh ikan. Dia lemah, tapi dia langsung menghubungkan kelemahannya dengan kekuatan Robnya. Mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kelemahan Nabi Yunus ketika terhubung dengan Allah yang Maha Kuat, muncul kekuatan yang sangat dahsyat. Nabi Yunus selamat dari ikan, padahal dimakan, dibawa ke tengah samudra, di kegelapan malam, di kedalaman samudra itu. Tetapi Allah bisa menyelamatkannya. Maka ibu dan bapak sekalian, kebersamaan Allah bagi orang-orang yang beriman akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Allah menjaga, Allah menolong, Allah melindungi. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita di kehidupan ini merasa ada banyak pertolongan Allah, ada banyak keajaiban dari Allah, semua dimudahkan, semua dilancarkan, boleh jadi itu karena keindahan ketaatan kita dan perawatan iman kita yang baik kepada Allah. Namun, kalau kita merasa hidup ini serba sulit, serba banyak masalah yang tidak terselesaikan, serba sulit, serba berat, jangan-jangan memang Bapak Ibu bukan karena masalahnya yang besar, tapi lemahnya iman kita dan tidak baiknya ketaatan kita kepada Allah. Kebersamaan Allah bersama orang-orang beriman itu bukan sekedar ada, dekat, tetapi menolong, menjaga, dan melindungi. Ini betul ya kajian kita hari ini terkait dengan ma'iyatullah. Saya persilakan kepada Bu Tuti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas kajian hari ini yang luar biasa. Mengupas tuntas terkait dengan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Tidak hanya merasakan kebersamaannya, tetapi kita ingin terus Allah menjaga, melindungi, dan Allah menolong kita, insya Allah. Bapak Ibu, mangga dipersilakan bila ada yang mau bertanya kepada Ustadz, mau Iya. langsung. Ya, Mau. assalamualaikum. Mangga Terima silakan Bu kasih. Yuniti. Ya, terima kasih Bu Tuti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
Semoga Pak Ustadz dan Assalamualaikum keluarga warahmatullahi wabarakatuh. selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungannya. Amin ya Robbal Alamin. Saya izin bertanya Pak Ustadz dengan materi Mayitullah ini. Jadi Bu Yun ini itu suka berpikir ya Pak Ustadz ya. Kita sebagai manusia kan akan ditinggalkan oleh orang tua, oleh keluarga. Nah, kadang-kadang Bu Yun itu berpikir bagaimana ya misalnya, misal contoh nih, misalnya saudara Bu Yuni udah nggak ada semua, orang tua udah nggak ada. Nah, sedangkan kadang-kadang Bu Yuni itu masih belum bisa mandiri. Itu kan sebetulnya Bu Yuni itu pikirannya suka salah ya. Allah itu kan bersama kita terus gitu, mengawasi kehidupan kita baik atau buruknya itu bagaimana Pak Ustadz kalau berpikir seperti itu kan harus dihapus pikiran buruk itu. Harus bagaimana Pak Ustadz? Ya, ternuhun Bu Yuni atas pertanyaannya. Mangga Pak Ustadz, mungkin Baik, Bu Yuni bisa Bu tertangkap. Yuni, saya ini pesan dari para ulama kita. Kita harus sudah mulai banyak belajar merasa dekat dengan Allah ya, untuk terus merasakan kehadiran Allah, kedekatan Allah bersama kita. Ini adalah penting, terutama ketika kita banyak ditinggalkan orang-orang tercinta di hari tua kita ya. Ditinggalkan pasangan, ditinggalkan anak-anak, ditinggalkan besti-besti ya. Mungkin banyak berpulang itu. Kalau kita terus terbiasa dari awal merasa dekat dengan Allah, merasa bersama dengan Allah, situasi kesendirian kita ketika ditinggalkan banyak orang tercinta tidak akan mengantarkan kita ke dalam kesedihan, dalam kesendirian. Kenapa? Karena kita walaupun kesendirian, ditinggalkan orang-orang tercinta, tapi tidak pernah merasa sendiri karena sudah terbiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu. Ini penting Bapak Ibu, terutama kata ulama untuk menjaga perasaan kita tetap tenang, tetap bahagia di hari tua ketika orang-orang tercinta banyak yang meninggalkan kita. Namun kalau kita tidak terbiasa merasa dekat dengan Allah, ya, ketika menjalani hari tua di mana kita banyak kehilangan orang-orang tercinta, itu banyak orang yang tidak siap dengan kesendirian itu. Penuh dengan kesedihan, murung, gagal move on, sakit-sakitan dan sebagainya ya. Itu dihadirkan efek perasaan karena dia merasa sendiri, lagi ditinggalkan orang-orang tercinta. Nah, ini repot Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu, belajarlah untuk terus merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah tadi, seringlah berkholwat dengan Allah, berdua-duaan, ngobrol, cerita, curhat ya, berdiskusi dengan Allah. Bahkan Bapak Ibu kata para ulama, ketika kita sholat, kita sedang curhat kepada Allah. Ketika kita sedang ketika membaca Al-Quran, kita sedang mendengarkan curhatan Allah. Saya ulang Bapak Ibu ya. Ketika kita sholat, kita sedang curhat kepada Allah. Dan ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang mendengarkan curhatan Allah. Makanya ketika kita sholat, dan banyak yang kita baca dalam Al-Quran, itu suasana di mana kita sedang curhat-curhatan dengan Allah. Orang-orang seperti ini, walaupun nanti di hari tua kehilangan banyak orang-orang tercinta, tidak akan merasa sendirian karena sudah terbiasa dekat dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Makanya Bu Yuniarti, belajarlah untuk terus ya, Allah itu yakinkan dalam hati kita, Allah itu senantiasa ada, tidak pernah meninggalkan, senantiasa membersamai, menyertai, membersahabati. Nah, Ustadz, bagaimana caranya untuk semakin tetap terjaga, tetap rawat keimanan yang kita miliki? Orang itu semakin indah imannya, semakin kuat perasaan Allah membersamainya. Namun ketika orang semakin lemah imannya, maka semakin merasa Allah itu tidak membersamainya. Maka Bapak Ibu lihat, orang-orang yang lemah imannya mudah sekali berbuat maksiat kepada Allah. Orang-orang yang lemah imannya mudah sekali bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena ketika iman melemah, perasaan Allah pun dekat pun semakin melemah. Kalau orang sudah makin melemah kedekatan, perasaan dekatnya dengan Allah, maka dia akan mudah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Nah, itu mungkin yang bisa saya komentari Bu Tuti dari pertanyaan Ibu Yuniarti. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak Ustadz, jazakallah Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Dedi. Waalaikumsalam, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya rasanya mendapatkan banyak sekali ilmu ya. Bagaimana kita mencoba mendekat kepada Allah, mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah. Ini kalau kita sakitnya itu sakit dunia apa seperti sakit, misalnya kan ada dokter ya, kita tanya Iya, sama betul. dokter. Nah, kita yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah spiritual, agama, dan iman kepada Allah itu, mungkin kita perlu orang-orang yang bisa memberikan jalan bagaimana supaya Betul. kita bisa ke sana, Pak. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan bagaimana caranya kita melalui Zoom ini ya, kita bisa saling menyampaikan keluhannya gitu kepada Pak Ustadz. Tetapi kalau yang sehari-hari begitu Pak ya, mungkin kita harus memerlukan orang lain bisa membimbing. Yang kedua Pak Ustadz ya, yang kedua orang yang tidak seiman dengan kita, mungkin mereka juga meminta menurut cara mereka ya. Betul. Mengadukan keinginannya dan sebagainya, dan satu saat mereka juga mendapatkan jalan dan mendapatkan cara bagaimana menyelesaikan masalahnya gitu ya. Ya, betul. Itu bagaimana bisa kita jelaskan Pak Ustadz, mungkin bisa memberikan penjelasan. Allah itu memberikan atau memberikan perlindungan atau permintaan orang-orang bukan dari orang Islam aja begitu. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah Pak Gunawan. Mudah-mudahan Bapak sama Ibu sehat, berkah selalu ya. Semoga dalam taufik, keberkahan. Alhamdulillah. Buat kita semua, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Pak Gunawan ini seharusnya jangan bertanya, tetapi harus mengoreksi, menambahkan ya. Tapi kita sharing insya Allah ya Pak ya. Satu, Bapak Ibu, memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada kalau kita punya sesuatu yang mengganjal, tanyakan kepada orang yang sesuai dengan kapasitasnya, kan begitu Pak Gunawan ya, begitu. Makanya memang di samping kita juga punya kedekatan dengan para dokter yang dia itulah tib jasadiyah, bagaimana cara memberikan pengobatan lahiriah, juga kita harus dekat juga dengan para ulama ya untuk memberikan banyak pengobatan batiniah atau spiritual ya Pak ya, begitu. Bahkan kata Allah di surat Al-Kahfi ayat 8, kita harus senantiasa dekat dan orang-orang seperti itu ya. Kata Allah, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Karena para sahabat dulu ya Pak ya, itu senantiasa dekat dengan Nabi itu ya. Kalau ada apa-apa bertanya, selalu menemukan jawaban-jawaban indah dari Rasulullah terkait dengan bagaimana cara tadi yang Bapak sampaikan, mengobati kesembuhan spiritual dan lain sebagainya. Ini tradisi kedekatan dengan ulama-ulama yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu, juga ini sebetulnya dipraktikkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat bertanya itu. Nah ini, dan alhamdulillah Pak Gunawan ya, di sekitar kita ini sudah banyak para ulama-ulama kita yang mumpuni soal syariah yang bisa kita jadikan panduan, panutan, bahkan tempat bertanya ya, terutama untuk masalah-masalah yang sifatnya spiritual, Masya Allah. Alhamdulillah saya dibersamai oleh guru-guru yang hebat, Prof. Endah, ya, Pak Gunawan, Dr. Susi, alhamdulillah juga di Bandung. Alhamdulillah saya terlibat juga dengan Ikatan Dai Indonesia Jawa Barat, Pak. Setiap Ustadz kita ngobrol, memecahkan masalah umat, alhamdulillah. Nah, ini bagaimana orang-orang yang non-Muslim itu mendapatkan kemudahan ketika meminta pertolongan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dulu di kajian awal kita, Bu Tuti masih ingat ya, tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Pak ya. Jadi Ar-Rahman itu namanya rahmatul ammah, kalau Ar-Rahim itu namanya rahmatul khassah.
Jadi Allah itu punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa Ar-Rahman itu? Allah yang memberikan rahmat ke semua makhluknya, Pak ya. Tanpa terkecuali. Baik itu manusia, baik maupun hewan, baik itu mukmin maupun kafir, baik yang taat, baik yang maksiat. Allah punya Rahman namanya, Pak. Itu namanya rahmatul ammah, ya. Dan ini Allah berikan ke semua makhluknya itu. Tidak hanya kepada orang-orang muslim dan taat saja. Tetapi itu namanya adalah Rahman. Begitu. Makanya Ibu dan Bapak, kata Rasulullah SAW, kita melihat misalnya orang-orang kafir itu dunianya sebagai jannatul kafir, bagaikan surga, gitu ya. Kemudahan, diberikan keberlimpahan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Itu Allah berikan ya Pak ya kepada orang-orang non-muslim pun. Ini bentuk rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada yang sifatnya rahim, itu rahmatul khosso, rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang pilihannya saja. Di hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yaitu kenikmatan apa ini? Kalau kita lihat Al-Quran, itu kenikmatan hidayah ya Pak, kenikmatan iman itu. Ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang khusus, yang Allah cintai saja. Kata Allah, kata Nabi di hadis Ibnu Abi Syaibah, Innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man lam yuhib walakinallaha la yu'til iman illa man ahab. Allah berikan dunia ini ke semua orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Namun Allah tidak pernah memberikan iman kecuali kepada hanya orang-orang yang Allah cintai saja. Makanya tidak heran Pak ketika orang non muslim gitu ya Bapak Ibu berdoa dan meminta kepada Allah, kepada Tuhan mereka ya, sesuai akidah mereka, Allah berikan. Karena Allah itu Rahman. Tapi mereka tidak mendapatkan apapun untuk akhirat nanti. Bahkan mereka tidak mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan taat kepada Allah, bahkan tidak mendapatkan kenikmatan kelak di akhirat itu. Tapi untuk dunia Allah berikan, bahkan kata Nabi, dunia bagi orang-orang yang kafir itu jannatul kafir. Seakan-akan Allah berikan surga. Gitu ya. Nah itu mungkin dari sana kita memahami kenapa orang-orang non-muslim kok hidupnya malah lebih hebat daripada kita, lebih cerdas, lebih apa, kan seakan-akan begitu ya Pak ya. Bahkan mereka lebih dimudahkan. Nah, itulah Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Karena bagi orang-orang kafir Allah berikan surga itu di dunia. Bagi orang-orang beriman nanti ada surga terindah yang akan Allah berikan kelak di akhirat. Itu hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Gitu Pak Gunawan ya. Baik, itu Pak, mohon maaf Pak. Allahu a'lam bishawab, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Sudah jam 5:30 Bu Tuti. Mohon. Cakap hal apa intinya Ustaz? Dulu mohon karena persiapan maghrib. Ini kan maghrib sudah mulai ini ya, sudah mulai agak lebih awal. Sekarang subuh saja Pak ya, sudah jam 4:05 ya. Baik. Jazakallah khair Bapak Ibu sekalian, semoga semua dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf bagi yang sudah bertanya di kolom chat, mungkin bisa di pertemuan berikutnya bisa ditanyakan langsung kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama, mendengar kajian yang disampaikan oleh Ustaz menjadi lebih yakin kepada Allah gitu ya, dengan Mayatul ini mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk terus memperkuat keimanan kita sehingga kita akan merasakan bersama Allah itu tidak hanya dengan bersamanya saja tetapi meyakini bahwa Allah menjaga, melindungi dan Allah menolong kita senantiasa. Baik Ustadz, mangga Panginten ditutup dengan doa di kajian hari ini. Baik Ibu dan Bapak sekalian yang Allah rahmati dan Allah berkahi, karena sudah menjelang maghrib, singkat saja. Mari pertemuan indah sahabat surga sore hari ini kita tutup sama-sama dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Bapak Ibu kita terus bisa bersamakan oleh Allah penuh ketaatan di dunia, agar kita pun Allah rencanakan untuk bisa bersama penuh kebahagiaan sampai ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz, Bu Tuti, Sama-sama Teh Ida, sehat semuanya. selalu. Amin. Alhamdulillah. Sama Bu Sylvia, Pak Gunawan, semua sehat berkah selalu. Teh Ida, sehat selalu. Insyaallah, Bunda Yanti, Milala, sehat selalu. Teh Reni. Amin. Nuhun Ustaz, sami-sami Ustaz Sami. mugi-mugi sehat. Mudah-mudahan semua sehat berkah insyaallah. Bapak Ibu, hatur nuhun atas kebersamaannya. Saya Sami-sami. berhati, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ustadz Dedi saya. hatur nuhun, Bu Tuti hatur Baik, nuhun. Masya Allah Bu Gina, Hatur nuhun, Masya Ustaz. Allah, semoga nanti bisa silaturahim Bu kembali. Tuti. Insya Allah. Amin. Sylvia Pak ketemu Arsa. di sini juga Bu. Amin. Kita ketemu Atur di nuhun sini. jazakumullah khairan kasiran pangarsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali lihat ada Bu Gina Sonia. Iya, ada Bu Gina nih, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ketemu lagi. Punten izin pamit ya Ustadz. Sama-sama. Bu Gina sehat selalu ya, Bu. Iya, mohon Berkah. doanya ya Pak. Semoga nanti bisa silaturahim kembali. Insya Allah. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum. Jazakumullah Ustaz.